abang-abang di peak penggilingan. Iya. Iya. Ini lirik ini bagus nih. Lirik Gua sablon ah. Jangan dites. Apa itu? Keren Wami ini emang. Balik lagi di Wami Podcast bersama gue Mika Tobing. Dan gue Amar Yazid. Dan spesial hari ini kita akan membahas seputar music publishing ya. Bersama Mr. Richard dari Opus. Dari Opus. Halo, Yoi. kenal. Salam kenal Halo, Richard. apa kabar? Yoi. Enggak sempat kenalan tadi di belakang. Enggak kenal, dia kan pura-pura lagi depan kamera. Iya. Jadi kita hari ini bersama Richard Immanuel dari Opus ya. Yes. Betul. Yes. Yang dimana kita ngebahas soal music publishing. Kita sebenarnya sangat di permukaan sekali nih Mar. Enggak, gue dalam. Lu dalam? Gue dalam. Soal Bahkan musik makanya tadi publishing gue sempat bingung kayak ngapain ngundang Richard. Ada gua. Iya. Iya, tapi kali ini biar Richard aja yang Oke, nyamperin. iya. Lu udah sedalam apa nih? Ya, sama lu tipis-tipis gitu aja. Masa kita omongin sekarang? Jangan dites. Tapi kalau gue jujur gue nggak tahu banyak sebenarnya. Sama. Nggak sesuai dengan apa yang diomongin tadi. Sorry. Makanya udah langsung ada Richard. Kita pengen langsung nanyain sebenarnya music publishing itu apa sih tugasnya gitu Chat. Intinya itu adalah si music publishing itu, ini disclaimer dulu ya, gue tuh cuma bisa berbicara based on yang Opus lakukan ya. Oke. Gue nggak tahu yang lain sih, kan gue belum ngobrol lanjut sama mereka. Dan ini based on pengalaman di lapangan gue sama Opus ya. Oke. Gitu. Jadi kita itu bantuin teman-teman songwriter composer untuk narikin royalti. Royalti apapun, dimanapun. Dan yang kedua itu kita fokus banget sama yang namanya licensing. Oke. Perizinan. Iya. Perizinan izin penggunaan lagu. Oke. Gitu. Dan kita juga bantuin pitching lagunya teman-teman songwriter yang kita kelola untuk dipakai sama usersnya gitu. Macam-macam users itu bisa label lain, publisher lain, songwriter lain, PH film, macam-macam sih, brand, macam-macam. Oh. Gitu. Dan kita juga yang ngejagain secara legal gitu, bilangnya kita copyright infringement protection. Jadi misalkan ada yang cover tanpa izin misalnya gitu, ada yang ya cover tanpa izin, banyakan sih itu ya. Terus ada juga yang tiba-tiba ada user pakai, ada brand pakai lagu yang kita kelola tanpa izin, itu juga kita jagain di situ sih. Macam-macam. Ada beberapa service-nya Opus yang sangat niche banget gitu. Jadi kita juga ngasih konsultasi legal. Konsultasi legal itu juga kita bantuin, misalkan ada yang lagunya di copy, di plagiat, atau semacam itu juga kita bantuin. Yang songwriter yang di kita ya, kita bantuin di situ juga sih. Oke, berarti Lumayan. Opus ini tugasnya sebagai pengawas lah ya. Iya, boleh deh. boleh deh. Tapi ini maksudnya ini yang Opus lakukan kan? Betul. Belum tentu Publisher. Iya. lain. Untung lu benerin. Iya. Sempat lama tadi gue apa ya bener ya? Iya. Tapi publisher lain pasti ngenarikin royalti dan ngurusin licensing juga sih. Itu adalah hal yang wajib dilakukan publisher. Betul. Oke. Nah, coba deh. Mungkin lu bisa breakdown nih chart ketika lu narikin royalti gitu, itu narikin royaltinya ke siapa misalnya. Ya terus license-nya tuh berbentuk perizinan tuh kayak gimana gitu. Oke. Ini nanti bakal banyak ya, belum lagi nanti yang cover-cover Betul. yang bakal lu tarikin juga. Betul. Oke, berarti yang pertama itu royalti. Iya, royaltinya dulu ya. Jadi royaltinya kan ada mechanical dari Spotify, Apple, dari DSP, sorry. Oh, iya. Dari DSP, dari social media segala macam. Itu kita tarikin dari public performance, dari konser, dari restoran, kafe, hotel, karaoke, yang non digital, dan ada juga print kan untuk lirik segala macam. Ya kan? Iya. Untuk apa tadi kedua pertanyaannya? Iya, royaltinya itu. Royalti yang kedua apa tadi? Oh, perizinan. Perizinan ke siapanya. Perizinan itu misalnya
lagu yang dikelola Opus dipakai di film, Oke. di sinetron, di iklan, di podcast juga ada, ya kan, di kayak acara TV yang news gitu, tapi ada live performance-nya itu kita tarik juga. Yang itu juga itu untuk apa tuh? Itu perizinan kan. Untuk misalkan mau bikin merchandise, tapi pakai lirik misalnya. Oke, ada lirik gitu. kan? Itu juga kita Desainer tarik juga. sekarang sih lirik-lirik udah dimasukin ya. Iya kan. Biasanya di backnya. Itu kalau misalnya dari si artis langsung. Kalau misalnya bukan artisnya tapi misalnya ada penggalan lirik, itu pun publisher akan nagih. Misalnya abang-abang di pick penggilingan gitu. Iya. Ini lirik ini bagus nih. Lirik Gue sablon ah. Itu pun sebenarnya publisher harusnya Ngawasin itu juga. ngawasin itu juga. Itu kalau kita ngelihatnya kan itu user pengguna yang liar ya, ya kan. Kita belum narikin situ sih. Oke. Tapi kita narikin ke user pengguna yang jualan di Tokopedia gitu misalnya, Oke. yang official gitu misalnya. Official ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi misalnya kita mau bikin, kita punya clothing brand gitu misalnya, punya clothing brand, kita mau bikin kaos dengan penggalan lirik lagu yang kebetulan ada lagunya dikelola oleh Opus gitu misalnya kan. Oke. Oh ya udah kita berarti harus bayar izinnya ke mereka nih gitu kan. Oh, Baru mereka iya. bisa jualan di Tokopedia tuh, kita dapat persenan gitu gimana gitu. Itu bisa diomongin lah. Jadi si penggunaan karyanya ini ya. Betul. Yang diawasin sama Opus ya. Betul. Ya, apa. Oh, berarti official store brandnya. Idealnya gitu. Jadi yang di penggilingan belum tentu sih. Iya. Enggak, misalnya produksi di penggilingan tetap. Oh, produksinya. Iya, Oke, produksi di oke. penggilingan, tapi misalnya dia adalah brand besar di Tokped gitu misalnya. Oh iya betul. Itu betul. akan diawasi Betul, dan diminta royalti. Betul, Oke. perizinannya. Oke, tapi gue tadi menarik soal Ya. imitate, apa sih? Plagiat. Oh, oke. Plagiat. Oke. Itu sampai di batas mana plagiasi? Maksudnya kita semua kan nggak bisa nentuin lah ya. Ini lu plagiatin ini lu ya. Maksudnya kan kalau misal cuma dari musiknya cuma kayak iya. mirip kan atau bisa, chordnya gitu. atau chordnya nadanya gitu. cuma berapa Itu detik kan sebenarnya gitu. batasannya Betul, kan betul. lumayan rancu gitu ya. Betul. Nah itu gimana cara ini? Jadi waktu itu kebetulan Opus kalau masalah musik kan sampai sekarang belum ada kasus seperti itu. Oke. Jadi yang pernah ada isu waktu itu masalah lirik. Oke. Lirik. Jadi ada lirik yang mirip dengan puisi. Oke. Lirik yang mirip dengan puisi. Mm-mm. Kita ngurusnya itu ke penerbit buku puisinya. Oh berarti ini lirik musik Yang lirik lagu? rosternya Opus. Lirik lagu Oke. ya. Mirip dengan puisi yang dari puisi itu siapa sih ininya? Poetnya. Oh iya. Poetnya. Apa namanya ya? Jadi mirip nih ya kan. Ini gimana ya gitu kan. Akhirnya kita ke penerbit bukunya nih, penerbit buku puisi ini dong. Oke. Ya kan untuk acquire ini mirip banget nih, kita bisa dapat izin dari si penerbit buku puisinya nggak sih gitu kan. Jadi antara penerbit sama penerbit. Iya. Jadi kita compare lirik si songwriter A dan puisinya Puisi ini. Oke. Kita compare, oh ini kemiripannya di sini gitu kan, kita compare. Itu sih per kalimat ya. Kalau lirik itu per kalimat, mirip nggak sih sama si puisinya nih, ya kan? Itu baru di compare, baru kita izin ke mereka. Wow. Masalah penerbit mereka ke kasih atau penerbit enggak ya? itu beda lagi ya. Oke. Gitu kan belum tentu. Tapi itu kan lumayan susah ketika lu mengidolakan atau terinspirasi. Iya. Misalnya misalnya si penulis lirik tadi, ini misalnya masih kasus yang tadi, penulis lilis, penulis lirik lagu tadi, Iya. itu terinspirasi sama Si pembuat puisi itu. pembuat puisi itu. Itu kan maksudnya kayaknya susah untuk enggak ini gua nggak imit, tapi emang gua ngefans sama dia. Betul. Dari perspektif si penulis liriknya seperti itu. Tapi dari perspektif si penerbit bukunya, Puisi, ya. bukan penerbit puisi ya. Mereka cuma ngelihat, oh lirik ini mirip dengan puisi yang kita terbitkan, yang kita kelola.
dan si penulis lirik ini dapat royalti dari lagu itu. Oh, Iya kan? Iya. Jadi dia mengambil keuntungan dari lirik yang mirip sama puisi yang gue kelola nih. Oke. Kan mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Oh ini ngefans segala macam. Tapi lu tetap dapat royalti dapat dari mirip lagu gue kan. Gitu. mereka nggak. Wah nice itu ya. Wah berarti banyak banget dong yang harus lu awasi. Lumayan. Oke. Tadi lu tapi sempat untungnya apa gimana? Untungnya katalognya Opus belum sebesar itu sih. Jadi jadi gue masih bisa masih bisa gue sendiri ya. masih bisa gitu masih bisa. Oke tadi lu sempat nyinggung soal karaoke. Oke. Ini karaoke live gimana ya? Off air. Iya karaoke yang sekarang kan lagi menjamur Iya, tuh menjamur ya di kan semua festival biasanya, iya. di festival atau karaoke memang tempat karaokean. Dua-duanya sih sebenarnya. Sebenarnya dua-duanya dan kalau masalah public performance royalties Opus kita udah jadi membernya WAMI dan kita udah mempercayakan untuk penarikan public performance royalties Pada WAMI. sama WAMI. Jadi kita dari hubungan baik sama WAMI. Tinggal tunggu reportnya aja sih per durasi distribusi itu. Iya. Ya kan? Wah gila itu lumayan rumit juga tuh ya. Makanya memang karena lumayan rumit itu jadi kita memang nggak bisa semuanya sendiri sih. Betul. Ya kan, jadi kita masih dibantuin sama teman-teman WAMI untuk narikin public performance royalties juga. Keren WAMI ini emang. Mantap emang. Mantap WAMI ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan tadi menarik banget tuh kalau misalnya masalah puisi itu gue masih penasaran tuh yang misalnya artisnya atau rosternya si Opus itu menggunakan penggalan puisi itu berarti dari publishernya si artis ke korespondensi dengan publisher si puisi ini. Betul. Iya, jadi Betul. biar royalti tetap masuk ke si pembuat puisi ini. Iya, idealnya gitu. Oh, idealnya gitu kan? Iya. Idealnya Oke. gitu. Idealnya bagi-bagi lah gitu. Oh, jadi ya kita bisa ngasih mereka berapa persen dan mereka bisa ngasih kita berapa persen segala macam. Bagi-bagi lah. Efisien sekali ya. Iya karena kan Pusing gue dari Lumayan, penerbit puisi, penerbit lagu minta ini. lumayan. Apa itu? Ya makanya ada Richard di sini. Ada Pak. Richard di sini Iya, untuk menjelaskan kita semuanya. bantuin lah, kita Iya. bantuin. Jadi kerjanya si publisher ini sama seperti lembaga itu dong, kolektif gitu dong. Lembaga kolektif dan publisher sama-sama narikin royalti, cuma beda bagian aja sih. Oke. Kayak WAMI misalnya ngambilin royalti, mengkoleksi royalti performance digital atau non digital kan. Kalau Opus kita fokusnya memang di licensing. Licensing. Jadi yang tadi misalkan cover, misalnya ada yang mau pakai di film series atau iklan, games juga bisa. Itu juga kita yang ngurusin sih. Misalnya sebuah brand streetwear terbesar gitu pengen pakai salah satu artwork dari artisnya Opus. Kalau artwork kebetulan Opus nggak ngurus karena itu bukan copyright, itu trademark. Gitu. Itu beda ya, Cat? Kebetulan beda lagi. Gitu. Kebetulan beda lagi. Beda lagi, Cat? Kebetulan itu hak paten merek ya. Oh iya. Iya kan beda. Kalau kita hak cipta. Gitu komposisi. Karena lirik kan termasuk di komposisi ya. Iya, Jadi kita bantuinnya di situ sih. Tapi kalau misalkan desain logo bukan di kita. Tapi kebetulan legal kita ngurusin itu juga gitu. Tapi paling nggak ke Opus aja gitu. Kita bantuin. Kita bisa. Tapi bukan. Maksudnya kita bisa bantuin. Kita arahkan ke yang ahlinya gitu sih. Oke. Berarti pengaryaannya turunan lagu ya? Betul. Kayak turunan- lirik, ya, musiknya, nadanya, Betul. gitu-gitu. Ya. Betul. Oke. Betul. Paham loh. Butuh paracetamol gue. Lumayan. Tapi pada saat udah terbiasa gitu ya udahlah gitu. Oke. Awalnya pun lu minum paracetamol. Parah. Iya, parah. Sering demam berarti ya. Richard awal ini. Iya. Musik publisher gue. Ini apaan nih banyak banget metadata. Aduh. Bener paracetamol betul. Oke. Oh itu tadi berarti sekilas tentang
publisher. Iya. Yoi. Nah, Tapi sekarang kita pengen tahu lebih banyak tentang opusnya nih. opusnya sendiri. Yoi. Oke. Jadi opus itu apa nih, Chat? Kita Opus itu sebagian besar music publisher, music publishing company. Kita independen, teman-teman aja ngumpul bareng, kita bikin publishing yuk gitu sih intinya. Oke. Jadi awalnya memang yang kita kelola adalah katalog lagu-lagu dari teman-teman aja sih sekitaran gitu. Tapi Oke. puji Tuhan banyak yang mulai tahu, banyak yang Chat join dong gitu. Oh iya boleh sekalian gitu. Jadi memang kita belum katalognya belum yang puluhan ribu gitu belum sih. Gitu. Iya. Pusing juga gue perlu paracetamol juga sih kalau Apalagi puluhan. kalau lu sendirian. Lumayan Tapi gitu. itu pertemanan apa? Maksudnya circle apa? Nongkrong, bikin publisher yuk. Oh iya benar. Kenapa nggak beli rokok aja? Kenapa Bener. bikin sulit ya? Bener. Jadi memang kebetulan kita berteman banyak yang ada teman-teman musisi, teman-teman manajemen, label independen segala macam gitu-gitu, kita ngobrol-ngobrol. Kemarin pada saat pandemi, panggungan mulai minim, Sepi. terus mulai ngebahas publishing nih, royalty gimana segala macam gitu-gitu. Terus gue usul aja, yaudah kita bikin aja tuh gitu yuk. Oh, lu mau mulai opus ini di Pandemi. tahun berapa nih? 2021, 20? Oh 20. 2020. Oke. Karena memang saat itu kayaknya para musisi memang sangat bergantung banget pada royalti pada akhirnya. Betul. Iya kan? Iya, Karena iya, panggungan bener. pun Panggungan overhead, postpone semua. Betul, semua berhenti. ke online Iya. atau digital segala macam. Wah itu Gitu. lumayan Jadi, kacau sih. Iya. Startnya di situ. Startnya di situ. Jadi awalnya memang katalog teman-teman aja sih. Sampai sekarang juga masih gue kenal langsung si teman-teman yang naruh katalognya di kita gitu. Oke, berarti maksudnya awalnya Opus adalah ketika pandemi kalian nongkrong-nongkrong. Oke, gue berhenti di situ. Kok nongkrong-nongkrong pas pandemi? Oh, bener juga ya. Kok ngelawan pemerintah? Enggak, ini kita ada jarak ya 6 meter gitu. Iya. Pakai masker juga. PSBB. Iya, Iya, pakai iya. face shield. Iya, hazmat, betul. Nongkrong. Iya. Nyaman. Tapi di coffee shop. Tapi di coffee shop. Iya. Oke, tadi sekilas tentang Opus. Tapi Iya. kalau untuk Opus sendiri apa sih yang dikelola, apa aja yang dikelola sama Opus sendiri? Oke, jadi kebetulan sekarang puji Tuhan kita kelola katalognya teman-teman dari Mas Pam Records. Mas Pam Records. Rizky Rahmadian Pamungkas, Prince Hussein. Oh, oke. Terus ada dari teman-teman dari label Berita Angkasa. Berita Angkasa itu ada, pernah dengar KPR? Kelompok penerbang roket. Coki, Ray, Dan John, Vicky. Vicky, sorry, ya. Bang Anda Perdana. Morat album pertama, Oke. Muhammad Raditya. Oh, album pertama belum Morat dong? Oh, Apa Morat album pertama? Oh, udah. Morat album. Iya, Morat album pertama di Udah Berita Morat ya? Angkasa. Udah Morat ya? Black and Red. Oh iya. Black and Iya. Red itu ya. Dan single-single itu. Terus teman-teman Moka di kita. Siapa lagi ya? Almarhum Shena Malsiana. Shena Malsiana. Almarhum Shena Malsiana. Terus ada lagi produser namanya Kiki Greybox. Greybox. Iya. Greybox di kita. Brandals. The Brandals. Teman-teman Brandals. Nonaria pastinya. Oke. Teman-teman Nonaria. Siapa lagi ya? Harus lihat contekan sih gue agak blank Oh iya, sekarang. tapi itu juga wow sekali tadi ya. yang udah Lumayan, disebut. kebetulan lumayan banyak lumayan banyak demand untuk kata penggunaan izin penggunaan lagu katalog kita sih untungnya. Oke. Berarti Opus ngurusin semua nama yang tadi lu sebut, Char. Lagu-lagu yang lagu-lagu yang mereka percayakan ke kita kelola segala macam. Semua yang kita obrolin tadi di awal itu lu urusin dengan nama-nama yang lu sebut tadi, Char. Betul. Wow. Nah, ini dia, Chat. Amin. Gue penasaran juga nih, dari semua artis yang lu sebutin tadi, itu nge-submit ke Opusnya nih emang satu album doang kah? Per album, Iya, per track bahkan. track kah gitu. Oke. Itu sebenarnya kita serahin ke penulis lagunya ya. Jadi Oke. kita nggak karena kita masih ya antar teman-teman juga gitu ya terserah lo deh gitu nggak sih. Tapi kayak
idealnya memang buat karena kebetulan gue main musik juga. Oke. Jadi gue dari perspektif musisi juga pasti kayak masa sealbum langsung sih, masa 2 album langsung sih. Saat per lagu bisa nggak? Nah per lagu sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya per lagu nggak apa-apa. Tapi kalau Opus sendiri kebetulan daftarin lagu tuh ternyata lama Jadi kalau cuma 1 lagu sayang. Dan males ya kayak kok 1 doang, Iya, nggak gitu. sekalian aja nih. Sekali jadi Betul. cuma 1 ya ternyata Iya. ya? Betul, Kenapa nggak betul. sekalian kemarin ya? Betul. Betul. Jadi kayak contohnya almarhum Shena. Almarhum Shena itu dia 1 album 9 lagu. Iya. Oke. 5 lagu di Opus, 4 lagu di publisher lain. Oh, dan nggak apa-apa. Gak apa-apa. Asal jangan 1 lagu di 2 publisher, sulit juga ya. Iya, Nah, itu. sebenarnya kalau misalkan 1 lagu di 2 publisher gak apa-apa, asal 2 songwriter. Oh. Jadi misalkan almarhum Sena sama komposer partnernya itu Uga siapa? Iya. Yang main gitaris itu ya? Yang main gitar itu ya? Iya. Pak gue. Iya. Nah, Oke, jadi- taruhlah Ahmad Dhani. Oke. Oke, ya kan maksudnya kayak biar gampang aja kita komposer iya. ya. Almarhum Shena dan Ahmad Dhani. Iya, jadi almarhum Sena ini kita Mas Ahmad Dhani di Iya. publisher lain gitu bisa. Tapi nggak bisa tuh misalkan Sena cuma Sena yang nulis. Terus 2 publisher. Iya, 2 publisher nggak bisa. Oke. Terebutan kita sama publisher lain gak enak. Nah itu gimana pembagiannya berarti maksudnya ketika misalnya 1 track gitu 1 single ada 2 komposer tapi komposer 1 di publisher yang ini komposer 1 di publisher B itu maksudnya pembagiannya gimana jadi kayak ini bagian gua nih yang nulis nih gitu-gitunya apa? Iya betul. Jadi pada saat pendaftaran lagu ke publisher, si publishernya gue, Opusnya akan nanya misalkan ke Pamungkas gitu misalnya. Iya. Gue nanya nih, kita akan ngasih kayak semacam formulir gitu. Pam ini yang nulis siapa? Oke. Misalnya to the bone yang nulis siapa? Apakah dia 100%? Apakah dia 50-50 sama siapa gitu? Misalkan sama Prince misalnya. Misalkan sama Prince. Oh kebetulan kan Prince di kita juga ya gitu kan. Nah, Jadi aman. Nah misalnya yang di publisher lain. Ya kita komunikasi antar publisher aja sih. Oh, Publisher ke publisher ya? betul. Misalkan jadi itu Pam sempat jadi songwriter untuk singlenya Jinan Leticia. Oh iya, Jinan Gue Letita. lupa judulnya apa. Sama Warner, Oke. ya kan. Jadi Mbak Wati dari Warner. Mbak Wati, Pam nulis lagu buat Jinan 50-50 misalnya. Gue lupa. Sorry Mbak Wati ini dari Warner. Warner, ya. Oke, Wati Bros juga. Enggak Warner iya Warner Bros. Oke. Yang kerja di Warner namanya Wati. Belum tentu marganya Bros juga. Gue pikir semua marganya Bros jadi isinya tetap WB. Dan Mario Bros itu juga bukan dari Warner Bros. Bukan. Oke, sorry lanjut Mas. Ya, gitu. Kayaknya lupa. Ya gitu. Oke, Mbak Wati. Kita lanjut Mbak Wati. Kayak gitu juga, kayak gitu. Oh ya itu karena itu salah satu yang publisher bantuin juga kan. Oh Oke. kita ya sebenarnya admin banget kan. Admin, Oke. pencatatan harus Iya benar. pencatatannya. Oh oke nih Pam juga sempet sorry bukan salah satu waktu itu kita kelola katalognya Widi Puradireja. Oke. Widi Puradireja waktu itu Widi Puradireja bikin lagu buat Gloria Jessica Universal. Ya kan? Oh nih Widi berapa persen nih? Ya udah yang ditarikin bagiannya Widi aja, sisanya ke mereka. Oh gitu. Tetap bagi-bagi aja sih. Tetap harus jelas berapa persen copyright ownership-nya, kepemilikan hak ciptanya. Dari situ baru ya masing-masing aja gitu. Gue narikin segini ya gitu. Oke. Oh iya I see. Jadi memang harus jelas dari awal bagian si penulis lagu berapa sih gitu. Iya yang produk Oke, berapa gitu-gitu ya. Betul. Izin dan mengizinkan itu. Betul. Ada tantangan lain nggak buat jadi music publisher sekarang di era sekarang, Chat? Tantangannya adalah kan ada yang satu film dia pakai nih lagunya nih lagu lawas semua nih gitu. Iya. Ya kan yang lucu-lucu itu kan. Iya. Yang joget-joget segala macam itu. Iya. Dia pasti ada yang ngurusin di belakang layarnya tuh. Perizinannya segala macam. Oh pakai lagu ini ya. Oke. Oh budgetnya segini ya. Terus produsernya bilang oh mahal lagu yang lain. Oke kita cari lagi yang lain. Itu dari PH berarti. Bukan si publisher yang nyamperin ke